Kita memasuki pertemuan ke-19 terkait mengenai lembaga tinggi negara, ya. Terkait lembaga kementerian dan lembaga non-kementerian, betul ya? Lembaga kementerian dan lembaga kementerian. Sebelum kita uraikan apa saja lembaga kementerian dan lembaga non-kementerian, di atas ya saya buat tadi penjelasannya. Ada berangkat dari lembaga tinggi negara apa saja. Siapa yang paling memiliki kewenangan untuk mengatur republik ini? Presiden ataukah lembaga tinggi negara? Apa yang dimaksud dengan lembaga tinggi negara? Namanya apa? Rias? Legislatif, eksekutif, yudikatif. Menurut Montesquieu atau John Locke? Montesquieu. Menurut Montesquieu. Kalau menurut John Locke itu ya legislatif, kemudian eksekutif, sama federatif. Yudikatif kemana? Yudikatif masuk ke eksekutif kalau menurut John Locke. Adapun lembaga tinggi negara, trias politika menurut Montesquieu yang lazim kita dengar dan dipraktekkan di Indonesia ya legislatif, eksekutif, yudikatif. Ini lembaga tinggi negara. Sebetulnya dia adalah representatif lembaga yang paling memiliki kewenangan untuk mengatur, mengolah, memimpin republik ini. Presiden Pak yang berhak memimpin mengatur negara ini, ya dengan catatan presiden sebagai kepala negara. Tapi dalam kapasitas presiden sebagai kepala pemerintah, ya dia ada di sini. Eksekutif, presiden sebagai kepala pemerintah dibantu oleh wakil presiden. Sejauh mana peranan tugas wakil presiden dalam ketatanegaraan Indonesia? Wakil presiden sejauh presiden memberikan kewenangan kepada wakil presiden. Tugasnya di mana tergantung sejauh mana presiden itu memproduktifkan wakil presiden. Nah, presiden dalam menjalankan tugasnya itu dibantu oleh lembaga kementerian dan lembaga non kementerian. Semakin organisasi semakin kompleks, maka lembaga-lembaga organisasi menuntut semakin kompleks pula. Sebuah organisasi semakin sederhana, maka tentunya lembaga, organ-organ yang dibentuknya sederhana pula. Tadi di awal disampaikan bahwa keluarga, ada kepala rumah tangga, ibu rumah tangga, ada anak, itu bentuk organisasi dalam bentuk yang kecil itu ya berangkat dari keluarga. Semakin tinggi RT, RW, kelurahan, dan negara adalah bentuk dari organisasi yang kompleks, organisasi yang besar. Makanya lembaga-lembaga kementerian kalau kita baca tadi di modul itu ada sekitar 20 di Google, tadi Anda sudah searching, sudah cek ada 34 yang kemudian akan diusulkan hasil pemilu 2004 kemarin diperkirakan sekitar 44 nanti lembaga kementerian yang akan diusulkan. Akibatnya akan ada produk undang-undang terkait jumlah kementerian yang dimana diharapkan mampu membantu tugas dari presiden. Apakah jumlah kementerian itu berangkat dari kepentingan elit politik sementara atas bagi-bagi kue hasil pemilu kemarin, ataukah memang berangkat bahwa pada dasarnya masyarakat kita, ya kebutuhan sosial masyarakat kita yang menghendaki akan adanya penambahan jumlah lembaga kementerian? Mana di antara dua itu? Jawaban ada di kalian tentunya. Ada di mana kira-kira jawabannya? Ya, sebagaimana di awal tadi secara serempak, secara aklamasi, apa tadi jawabannya diulang? Pilihannya apakah kepentingan elit politik ataukah kebutuhan dari masyarakat? Ini Anda konsisten dengan apa yang tadi disampaikan. Tidak ada debatable, semuanya secara aklamasi menyatakan seperti itu. Tapi secara teori kita menemukan bahwa pada prinsipnya pembentukan sebuah lembaga, dalam hal ini adalah lembaga kementerian, harus berorientasikan, harus mengedepankan pada kepentingan publik. Seperti itu, salah satu unsur dari lembaga, dalam hal ini adalah lembaga kementerian, adalah sebuah organisasi. Artinya ada strukturnya, ada sebuah kerumunan, ada sebuah organisasi, ini unsurnya. Kemudian organisasi itu melibatkan beberapa orang, struktur yang tersusun secara tetap, secara permanen, ya. Kemudian ada peranan masing-masing
masing-masing bagian itu melakukan tindakan sesuai peranannya masing-masing, kemudian peranan dan tindakan itu ada hubungan relasi satu dengan yang lain semata hanya untuk satu, apa itu tercapainya kebutuhan sosial. Semangatnya ke situ. Ada pun jawaban teman-teman yang secara aklamasi, secara serempak tadi itu kontradiksi, ya kan? Sesuai apa yang dijawabkan oleh teman ini sesuai dengan unsur kebutuhan masyarakat. Namun apa yang terjadi penambahan di kementerian ini yang rencananya diwacanakan dan sedang dirempuk ada penambahan lembaga kementerian maktab tidak sesuai dengan semangat apa yang ada, semangat unsur dari terbentuknya lembaga kementerian ini. Kemudian ada pun lembaga non kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian LPNK, ya. Ini dalam rangka membantu tugas presiden. Apa bedanya? Ini yang menarik. Penekanannya saya belum sampaikan di awal, ya. Saya sampaikan sekarang juga bahwa pembeda antara lembaga kementerian dengan lembaga non kementerian. Lembaga pemerintah non kementerian semangatnya itu agar lebih berbaur ke tengah masyarakat. Kalau lembaga kementerian itu semangatnya, stressingnya itu lebih pada prerogatif presiden, lebih pada elit politik, ya. Siapa yang menjabat menteri itu lebih pada personil pejabat yang diisi oleh kalangan pejabat dari elit politik, itu kementerian itu. Apakah para praktisi politik yang memimpin kementerian? Belum tentu, tapi kewenangan bagi-bagi kue, ranah, jatah kementerian itu sepenuhnya ada di partai politik. Tapi siapa yang memimpin? Apakah dari tenaga profesional atau politisi praktis? Kewenangan ada di partai politik. Tapi stressingnya sekali lagi penekanannya ada pada orang politik di kementerian itu. Berbeda dengan lembaga non kementerian LPNK, dia lebih kepada tenaga profesional. Pertanyaannya kenapa dan di mana titik pembeda antara lembaga kementerian dengan lembaga non kementerian? Di sini lebih kepada hak prerogatif presiden dalam memilah, membagi, memilih siapa yang berhak menduduki jabatan strategik di lembaga kementerian, sedangkan lembaga non kementerian lebih memberi ruang kepada sosial, lebih memberi ruang kepada masyarakat. Diharapkan mereka bisa dari tenaga profesional, dari masyarakat, walaupun keduanya tetap kewenangannya, hak pilihnya, hak prerogatif ada di presiden. Namun ini adalah buat perwakilan dari masyarakat, ada tenaga-tenaga profesional yang menyuarakan kepentingan masyarakat sehingga seolah kepentingan masyarakat itu terwakili. Contohnya misalkan lembaga ada LIPI, ya kan, penelitian, ada ANRI, ya kan, kemudian ada Perpusnas, ada Lemhanas, ada LAN, ada BPOM, ya kan, yang mengenai perizinan itu kan, BMKG, gitu. Lembaga-lembaga non kementerian disebut di negara-negara luar lembaga non kementerian ini dengan lembaga negara bantu, ada yang menyebutnya dengan lembaga independen dan ada juga yang menyebutnya dengan lembaga penunjang. Saya pikir ini sekilas resum dari materi pertemuan 19 saya sampaikan. Ada yang mau bertanya? Cukup? Baik, saya cukupkan sampai sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.